Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bapa di surga, yang kami sembah di dalam kasih Kristus Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur bersama-sama pagi hari ini Bapa. Di tempat ini kami mau tinggikan Engkau, dan pagi ini kami mau persembahkan ibadah syukur kami dari awal pertengahan sampai akhir, sebab kasih setiamu nyata dalam seluruh kehidupan kami, khususnya bagi kami semua jemaat Karawaci City Blessing Church. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, seluruh ibadah kami dedikasikan. Amin, amin, amin. Mari berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Dia membawa kita dalam perjalanan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Kami mau bersukacita di dalam Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Wow. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Katakan, pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, amin, tuntun langkahku. Oh, oh. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, yes Lord, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan
sukacita bersama Dia dalam seluruh jalan-jalan hidup kita. Haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh. Katakan, ku yakin dan percaya, oh Kau tuntun langkahku. Semua katakan, Yesus Kau, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Percaya, Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Percaya untuk selamanya, hanya Kau Tuhan. Oh, haleluya. Bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Katakan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan. Yesus sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai, sekali lagi, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan selamanya, saudara. Selamanya kasih-Nya kekal atas kita. Katakan sekali lagi, yes, selamanya. Haleluya. Haleluya, kita semua ada di sini, di satu tempat yang baru, di bulan yang baru, dan berkat Tuhan yang baru atas kita semua. Haleluya. Kita punya dapatkan dari Tuhan gedung yang baru. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yesus baik, Tuhan kita baik. Kita mau mendengar bagaimana kisahnya, saudara. Kisah kasih dari Tuhan bagi kita semua. Kita undang Bapak Anes untuk menyampaikan mewakili panitia pembangunan. Bagaimana ini semua dapat terjadi di tengah-tengah kita. Silakan, Pak. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita boleh beribadah di tempat ini. Kita boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna bagi KCB. Di mana kita merindukan tempat yang baru. Kurang lebih kita 10 tahun kita beribadah di lama. Dan ternyata di masa pandemi ini berkat Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Dikala dunia usaha mengalami kelesuan, ekonomi penurunan, tapi hari ini kita boleh menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan, bagaimana berkat Tuhan boleh kita rasakan. Kalau kita melihat perjalanan gereja KCB di mana selama 10 tahun ini, kita secara manusia boleh berpikir untuk pindah ke gedung baru bagaimana dengan dananya. Tapi hari ini saya mau menyaksikan, saya sebagai bendahara, sebagai panitia di sini, bagaimana tangan Tuhan bekerja begitu nyata. Hari lepas hari Tuhan cukupkan biaya demi biaya, tepat pada waktunya. Sehingga hari ini kita boleh melakukan soft launching ibadah online. Dan semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Untuk itu marilah saya mengajak Jemaat Kerawat City Blessing, kita menggunakan tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan terlebih lagi kita terus ucap syukur atas berkat Tuhan bagi kita selama ini. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Saya berikut kita akan juga dengar testimoni ya, kesaksian bagaimana tempat ini dari awal yang
Sesungguhnya kacau balau dan kemudian menjadi tempat yang indah dan diawasi dengan orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan sampai detil-detilnya dia terus memperhatikan hari lepas hari. Kita sambut Pak Luis. Yuk. Shalom semuanya. Sebenarnya yang ngawasin tiap hari itu Pak Dodi bukan saya. Tapi kebetulan, saya rasa dalam Tuhan gak ada yang kebetulan ya. Jadi memang saya tinggal di dekat sini. Jadi kalau kita tahu tahun 2019 ya Pastor ya. Jadi saya cuma punya waktu 5 menit, jadi saya akan usahakan ngepres sedemikian rupa. Jadi waktu tahun 2019, saya nguber-nguber pastor, bagaimana nih kita nextnya? Karena kita di tempat yang lama kan memang secara official itu kontrak itu sudah berakhir di tahun 2019 ya, 2020. Jadi singkat cerita, akhirnya begitu pandemik terjadi, kita juga bingung ya harus bagaimana. Dan singkat cerita Tuhan bawa kita ke sini. Jadi ini memang sesuatu yang lucu, tapi saya rasa memang kalau Tuhan sudah menetapkan janjinya itu nggak pernah gagal gitu. Jadi ketika kita berusaha mencari tempat gitu ya untuk apa kita mau sewa atau kita mau beli, itu memang kita ada pergumulan, bahkan kita ada sedikit sedikit selisih lah gitu ya, selisih atau berbeda pendapat satu sama lain di komite. Dan yang lucunya di mana tahun 2020, bukan lucu sih, tapi memang Tuhan itu memang unik gitu ya. Di tahun 2020 kalau ada yang ingat, tema kita adalah advance. Dan kalau dilihat dari firman Tuhannya, advance itu di mana Tuhan itu memberikan kita tuh sesuatu perubahan yang di mana itu perubahan itu terjadi dengan sedemikian rupa secepat dan sangat langsung advance gitu loh. Dan di situ saya mendengar firman Tuhan dari Pastor Paul, dikatakan bahwa Tuhan tuh sudah membawa bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Jadi ini seperti kisah kita gitu loh, kisah kita kalau dijelasin bahwa kita seperti dibawa berputar-putar di padang gurun. Nah, sebenarnya nggak berbawa berputar-putar sih, cuma memang kita dari tahun 2001, saya ingat benar ketika Karaos City Blessing ini dibentuk, kita mulai dari SPH waktu itu, setelah itu kita ke Gedung Dynaplus, kalau yang mengikuti perjalanannya ya, setelah itu kita ke Gedung Hardline, dan Tuhan bawa kita sampai hampir mungkin 10 tahun lah ke Binong Guest House. Jadi kalau kita perhatikan keempat wilayah ini tuh adanya di sebelah barat, atau kalau dalam peta itu di Google Map dia ada di sebelah selatan dari jalan tol yang dipotong oleh Jakarta Merak. Nah terus di firman Tuhan itu dikatakan bahwa sudah terlalu lama bangsa Israel itu berputar-putar, jadi sekarang pergilah ke utara. Dan sangat lucu bahwa lokasi kita di tempat ini adalah Lipo Karawaci Utara. Jadi saya yakin nggak ada yang kebetulan, dan terjadinya atau kita beli tempat ini pun itu merupakan kemurahan Tuhan, di mana budget, mungkin kalau Pak Anas lebih tahu bahwa budget kita itu nggak bisa untuk kita bisa membeli sebuah tempat gitu loh. Kita pikir mau beli tanah, duit nggak cukup. Mau beli ruko, duit nggak cukup. Apalagi kita mau bangun gedung yang luar biasa seperti ini, duit nggak cukup. Tapi itulah Tuhan kita luar biasa, di mana Tuhan mempertemukan saya dengan salah satu calo, di mana nggak tahu bagaimana caranya kita bisa dapat gedung ini dengan sangat miring harganya. Demikian sehingga kita juga bisa ya renovasi dengan seadanya. Saya ingat betul ketika awal-awal kita bermeeting dengan pastor dan tim komite bahwa ya udahlah, yang penting gedungnya ada dulu, yang penting ruangannya ada dulu. Ntar istilahnya kalau bahasa Sundanya kumaha engke lah, gimana nanti perkembangannya seperti apa. Yang penting
direnovasi dikit dulu aja, nanti kita masuk, nanti kalau kita udah masuk baru dibangun-bangun. Tapi ya itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Jadi kita lihat sekarang bahwa bahkan kita punya lift, ya pokoknya gedung ini sangat luar biasa, walaupun memang masih ada banyak hal yang belum dieksekusi gitu ya. Tetapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita untuk kita punya tempat ibadah, dan Tuhan sudah menggenapinya, dan sekarang yuk bagian kita semua nih, gitu ya, Anda dan saya, ayo ini bagian dari tubuh kita loh, ini gereja kita, ini rumah kita, ayo kita rawat seperti layaknya rumah kita sendiri. Saya jujur, saya jadi betah di sini juga gitu. Ketika saya datang ke sini, saya merasa feel at home. Ayo sama-sama, ini rumah kita, mari kita bangun sama-sama, kita pelihara sama-sama, kita jadikan rumah ini rumah seperti namanya, karena what is the blessing. Jadikan rumah ini atau gereja Tuhan ini menjadi blessing buat dimanapun kita berada, dan khususnya di utara ini, saya yakin bahwa Tuhan membawa kita ke sini bukan sebuah kebetulan, tetapi inilah rencana Tuhan yang luar biasa. Oke, terima kasih. Haleluya, luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang hadir di sini maupun beberapa jemaat yang ada di rumah masing-masing pasti ingat perjalanan di dalam padang gurun ya, melewati lembah dan gunung. Ya, ada semua di sini pelaku sejarah yang luar biasa. Dan sampai hari ini Ebenezer, Tuhan sudah menolong kita ada di sini bersama-sama. Itu sebabnya kita mau tinggikan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan terima kasih, terima kasih. Siapkan hati kita pagi hari ini Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati untuk menyembah, mengucap syukur, mendengarkan suaranya yang lembut bagi kita. Dan menikmati firman dan menikmati kuasanya pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. I love you Lord, I love your voice. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur bersama-sama pagi ini. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest time, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I will live for the goodness of God. Katakan sama-sama, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan sekali lagi, I love your voice, Lord. I love your voice, oh. You have led me through the fire, darkness. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will be of the goodness
Katakan sama-sama, all my life, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. All my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after all my life, Lord. All my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Yes, Lord. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Makasih buat kesetiaan-Mu, Tuhan. All my life you have been so good. Every breath that I am, I will sing of the goodness of God. I will sing, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing, I will sing of the goodness of God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bapak, kami mau bersyukur di pagi yang indah ini, Tuhan, di tempat kami yang telah Engkau berikan, Tuhan, sebuah rumah ibadah yang luar biasa. Itulah Engkau, Allah yang setia, Allah yang selalu menepati janji-Mu, Tuhan. Karena tidak ada satupun dari janji-Mu yang baik yang tidak pernah ditepati bagi kami semua. Yang tetap berharap dan tetap setia memegang setiap janji firman-Mu. Kami bersyukur, Tuhan, sekali lagi, itu karena kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi setiap kami, khususnya Jemaat Karawaci City Blessing, Tuhan. Dan pada suasana yang luar biasa ini, Tuhan, kami mau melakukan perjamuan, Tuhan. Kami mengingat akan apa yang telah Kau lakukan, Tuhan, 2021 tahun yang lalu.
Bukti bahwa Engkau adalah kasih, bukti bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Berapa lama Tuhan dunia menantikan Sang Juru Selamat. Setelah sekian ribu tahun, itu boleh terlaksana. Berarti tidak ada satupun dari janjimu yang tidak pernah ditepati. Bahwa Engkau mengasihi seluruh dunia ini Tuhan. Oleh karena itu kami akan memperingati melalui perjamuan yang ada pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap terima perjamuan berkata, amin, amin. Puji Tuhan, saya undang petugas untuk membagikan perjamuan. Dan bagi Anda yang mengikuti live streaming di rumah, untuk juga mempersiapkan perjamuan Anda. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat roti. Kita mengucap syukur. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengenapan janji firman-Mu yang iya dan amin bagi dunia ini. Bukti nyata bahwa Engkau sangat mengasihi seluruh umat manusia Tuhan yang telah jatuh ke dalam dosa. Untuk itu Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Dan Kau lakukan itu 2021 tahun yang lalu Tuhan. Di mana sekarang kami boleh menikmati kasih karunia-Mu. Kami bukan lagi orang-orang berdosa di hadapan-Mu Tuhan, yang percaya kepada Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah dibenarkan melalui kuasa darah-Mu, kematian-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di tangan kami ini adalah tubuh-Mu sendiri Tuhan. Karena Engkau sendiri berfirman, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Thank you Lord, thank you Jesus. Kita makan sama-sama di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan. Ada bilur-bilur-Mu Tuhan. Dan firman-Mu dengan jelas mengatakan, oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit kami telah sembuh. Kami percaya, jadilah seperti apa yang kami percayai. Bahwa kami telah sembuh dari segala penyakit apapun juga Tuhan. Sesuai dengan apa kata firman-Mu yang iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama. Kita siapkan anggur.
kita angkat. Bapak, sekali lagi kami bersyukur oleh karena darah-Mu kami boleh dibenarkan Tuhan. Terima kasih Yesus untuk darah-Mu. Bukan hanya membenarkan kami, tapi darah-Mu ini sebagai meterai dari suatu perjanjian yang baru, the new covenant. Bahwa kami milik-Mu, Engkau milik kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk apa yang telah Kau lakukan bagi setiap kami melalui kuasa darah-Mu. Kuasa dari perjamuan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena Kau begitu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengar kesaksian dari Yohanes, dari Louis, bagaimana perjalanan kita. Dan pada hari berbahagia ini, Anda sebagai aktivis, sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membantu pelayanan kami di Karawati City Blessing, sebagai koordinator dari setiap pelayanan yang ada, Tuhan percayakan di Karawati City Blessing. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat yang baru yang Tuhan siapkan. Mungkin Anda juga bertanya-tanya, kok setelah sekian lama begitu kira-kira ya? Ya memang benar, saya pun nggak mengerti. Kita mulai ibadah sebagai City Blessing tahun 2001. Waktu itu kita ya seperti burung ya, pindah sini, pindah sana. Tapi 2005 Tuhan mempercayakan kami, kita semua untuk bisa melayani di misi. Dan luar biasanya di setiap misi yang kita lakukan di sana, kita bisa membangun sesuatu. Bisa membangun komunitas yang secara luar biasa. Dimulai di Mesakada, dari tidak ada air, di rumah-rumah jemaat, bahkan penduduk di sekitar gereja, akhirnya ada air. Langsung bisa buka keran di rumah masing-masing. Kemudian dari tidak ada tempat beribadah, kita beribadah di lapangan sampai memiliki sebuah tempat ibadah. Kemudian dari situ Tuhan bawa kita ke tempat yang lain, ke Mamuju. Di Mamuju juga puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, kita bisa memiliki tempat atau rumah ibadah yang permanen. Dari situ Tuhan bawa lagi ke Ripung, di Ripung pun demikian. Jadi semua oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa membangun di tempat di mana Tuhan percayakan kita untuk melakukan misi. Ada tempat untuk beribadah. Banyak yang nanya sama saya, kalau Karawaci kapan pastor punya tempatnya? Saya ketawa-ketawa sedih juga gitu ya. Saya bilang ya nantilah waktunya Tuhan. Karena saya percaya Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Tuhan itu sudah berencana. Sebelum kita lahir pun dia sudah tahu ke depannya kita. Bahkan apa yang kita lakukan. Sebuah gereja Karawati City Blessing, Tuhan pun tahu ke depannya mau bagaimana. Saya percaya itu. Sehingga akhirnya tadi seperti kesaksian Anas, kesaksian Louis. Dari barat kita dibawa ke utara. Akhirnya Tuhan menetapkan tempat di sini. Itu karena kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sama kami juga waktu itu komite
Ujung-ujungnya cuma satu kok, ngomong jujur. Ininya mana? Berencana boleh, punya keinginan boleh, kembali ininya mana? Ini maksudnya uang maksudnya. Memang benar, betul apa betul? Nah itulah, tapi kembali ya kita berdoa pasti Tuhan kasih yang terbaik. Pasti Tuhan yang akan memberikan kembali yang terbaik. Karena dia berjanji, dia pasti setia. Betul saja, waktunya dia, kita ketemu deal Luis dengan satu marketing dari Lipo mempertemukan kita tempat ini dan akhirnya bisa deal dan cukup miring. Menurut orang-orang bisnis cukup miring sekali harganya. Tapi menurut kita ngap juga gitu ya. Melihat kondisi kita. Tapi kembali Tuhan adalah Tuhan. Oke sudah beli. Kita lihat ini kita tempati sekarang ini tanah kosong tadi. Halamannya kan. Ini tanah kosong. Kita mau ibadah di mana? Cuma segini mana cukup. Udah gitu ini berantakan kan. Aduh. Mau gak mau dalam tanda kutip kita mesti ada istilah renovasi meskipun kecil-kecilan. Renovasi ujung-ujungnya apa? Pelor lagi. Haleluya. Gimana? Ya coba kita hitung-hitung. Coba kita hitung-hitung. Hitung-hitunglah. Saya diperkenalkan, Pak Riko datang gak ya? Enggak ya? Dengan kontraktor yang luar biasa punya hati juga untuk bisa menjadi berkat. Yang telah membangun gereja di Bugel. Ketemu dia ngobrol. Oke lah, oke kita mulai. Start. Akhirnya kita mulai dan Tuhan memberikan sampai sekarang ini saya merasa lebih dari cukup yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Kita beli lift. Mungkin ada orang tanya kenapa sih mesti pakai lift? Karena kan Anda tahu sendiri, kan jemaat saya juga udah senior-senior banyak ya seperti saya gitu kan. Kan kasihan dong masa gara-gara dia tidak bisa naik tangga, tidak ibadah. Saya nggak mau itu, saya bilang. Saya mau semuanya A sampai Z jemaat kita bisa ibadah. Jadi kita beli lift dan akhirnya Tuhan juga mencukupi semuanya kita butuhkan. Kita masih perlu memang sedikit-sedikit kalau Anda tadi begitu masuk di lantai GF itu ya. Sekretariat kita memang masih belum terbentuk. Di belakang ada kantor saya juga masih belum ada rupanya gitu ya. Tapi saya percaya by the time, oleh waktunya Tuhan, pasti juga akan terjadi. Amin. Pasti Tuhan cukupkan. Jadi saya percaya itu sampai nanti kita betul-betul bisa nikmati. Nah oleh karena itu, hari ini yang diundang untuk hadir adalah Anda sebagai aktivis semua. Biar paling tidak mengerti what's going on, apa yang kita lakukan sampai saat ini. Dan saya juga mengencourage Anda, mengajak Anda. Ayo kita sama-sama, ini sudah menjadi rumah kita. Bukan rumah Pastor Ali, rumah kita gereja kasih anugerah Karawaci City Blessing, bukan gereja saya. Jadi ini adalah tanggung jawab kita sama-sama. Mari kita lihat mana yang masih kurang, mana yang ini ada ide apa Anda, silakan untuk sekali lagi buat rumah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tujuannya itu, betul, supaya kita bisa sama-sama kita meninggalkan satu legacy ke anak cucu kita. Ini loh yang papa dulu ibadah di sini. Kita juga sudah memiliki tempat yang luar biasa. Enak kan ya, seneng ya kalau kita bisa begitu buat regenerasi kita. Oleh karena itu kembali saya menghimbau Anda, ayo untuk rumah Tuhan, ini rumah sendiri kita, rumah Tuhan yang Tuhan percayakan, rawat dia dengan baik-baik. Nah pada hari ini tema khotbah saya adalah God fulfill His promises. Jadi Tuhan adalah Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Ingat itu loh. Allah yang selalu dan pasti menepati janjinya. Ayat yang luar biasa ada di Yosua pasal 23 ayat 14 yang bagian B. Pada waktu Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan sekian lama. Yosua berkata begini. Yang 14b-nya ya. Bahwa satupun dari segala yang baik, dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Janji ini bukan hanya buat gereja Karawaci City Blessing, tapi buat Anda. Setiap Anda pasti kita punya satu kerinduan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua. Ada mimpi
yang kita miliki. Kembali, Allah pasti akan menggenapi apa yang baik yang telah difirmankan olehnya sendiri. Ingat itu. Oleh karena itu, kita mesti percaya kepada Tuhan. Kembali kuncinya cuma percaya, trust kepada setiap janjinya. Tadi kesaksian dari Anes, dari Louis, kondisi belakangan 2 tahun ini itu bukan kondisi yang mengenakan, betul? Secara ekonomi, semua lagi pada goncang. Tapi kenapa kok Tuhan bisa mencukupkan kita untuk bisa punya tempat yang luar biasa ini? Saya juga nggak tahu, tapi Tuhan yang Maha Tahu yang selalu menyediakan. Pengalaman saya juga gitu di tempat-tempat misi. Mereka kalau tanya, Pastor Ali kok bisa bangun ini dari mana ya? Gue juga nggak tahu. Pokoknya ada aja begitu waktunya Tuhan. Saya bilang Tuhan ada kerinduan, bukan saya loh Tuhan. Jemaat di sini pun rindu untuk memiliki sebuah tempat. Ada aja berkatnya sampai mereka bisa. Itulah Tuhan, betul? Kalau kita tahu kita dong ya nggak, oh dari sini, enggak, kita nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ini juga demikian, saya percaya Tuhan akan mencukupi kita. Jadi bagaimanapun keadaannya, kita dapat bersyukur bahwa Tuhan itu selalu dan selalu memenuhi janji-janjinya. Dan bahwa iman kita cukup untuk menopang kita. Iman, faith, itu cukup menopang Anda dan saya. Abraham berapa lama? Meskipun secara manusia tidak mungkin. Sarah sudah mandul, Abraham pun sudah tua, dibuktikan secara medis juga nggak mungkin dia memiliki anak. Tapi kan kembali, imannya tidak menjadi lemah karena kondisi yang ada, yang dialami. Sama kondisi sekarang juga kita nggak tahu. Tapi jangan sampai iman kita menjadi lemah karena kondisi yang terjadi, yang membuat Anda pesimis atau putus harapan. Jadi betapa pentingnya iman kita. Iman kita itu sederhananya saya selalu bilang adalah kita lebih percaya apa kata janji firman Tuhan daripada situasi yang terjadi di sekeliling kita. Betul? Apa janji firman Tuhan? Buat apa? Anda akan diberkati. Anda akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Anda akan tetap naik bukan turun. Anak cucu kita akan diberkati. Sampai memutih rambut kita, tidak ada satupun dari anak cucu kita yang meminta-minta. Itu kan janji Tuhan kan? Nah itu pasti digenapi. Jadi tidak tergantung situasi dan keadaan. Tuhan kalau dia sudah berjanji pasti digenapi. Bagi kita cukup memiliki iman. Ketika kita percaya janji Tuhan itu benar, kita bisa mempertahankan harapan kita selama masa sulit. Jadi kita perlu tahu dengan benar bahwa yang berfirman itu adalah Allah sendiri. Dan Allah berfirman pasti benar dong, betul nggak? Dia Allah kok, dia itu kebenaran sendiri. Nah percayai itu, jangan yang lain. Sama waktu kita memulai ini juga. Iya tapi kalau begini pastor gimana, kalau begini gimana? Ya gue juga nggak tahu, pokoknya kita jalan aja. Apa yang saya lakukan? Saya tetap percaya. Tuhan kalau engkau sudah bilang yes, saya pegang itu Tuhan. Meskipun kelihatannya kita nyungsep sebentar, bangun lagi, jatuh lagi. Tapi saya percaya, saya akan tetap naik. Itu yang perlu kita pegang. Jadi harapan itu di masa sulit akan tetap ada bagi kita. Karena apa? Fokus kita kepada janji Tuhan itu benar dan amin. Jangan lupa loh, itu buat Anda juga dan keluarga Anda, sampai keturunan Anda. Jangan kita terlalu pusing sampai Anda nggak bisa tidur dan sakit. Mikirin gimana anak saya nanti, aduh sekolahnya, aduh ininya, nggak beres-beres. Betul. Bukan Anda jadi pasif loh, enggak. Tapi Anda tetap lakukan bagian Anda yang bekerja tetap bekerja dengan giat. Anda sebagai orang tua lakukan yang terbaik sebagai orang tua. Tapi janji firman Tuhan itu yang menjadi pegangan Anda. Tuhan, Engkau berfirman bahwa sampai anak cucu saya, sampai memutih rambut saya, tidak ada satupun dari anak cucu saya yang meminta-minta. Dan tanganmu sendiri yang akan menuntun setiap langkah mereka dan akan membawa mereka naik bukan turun. Pegang itu. Dan kalau kita ngomong jujur, saya senang melihat di Karawaci City Blessing ini. Kita sudah termasuk 2 generasi ya. Betul nggak? Bahkan ada yang menikah sudah punya anak lagi, hampir mendapat 3 generasi. Saya bangga sama Anda. Anak-anak Anda
Ada yang sampai nggak bisa sekolah? Rata-rata sudah sarjana ya. Puji Tuhan, itu kan janji Tuhan digenapi. Ya kan? Wow, makanya ayo, selama kita percaya bahwa janji Tuhan itu benar, kita tetap dapat mempertahankan harapan kita di masa-masa yang paling sulit sekalipun. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang setia. God is faithful to fulfill all His promises. Jadi Tuhan itu selama-lamanya Tuhan kita yang akan mengingat setiap perjanjiannya selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak akan hanya berjanji, dia berjanji, tapi dia melupakan. Dia tidak. Dia keep His promises. Amsal juga mengatakan bahwa God keeps every promise He makes. Amsal 30 mengatakan itu. Jadi Tuhan itu akan menepati, memegang setiap janji yang telah dikatakannya. Itu dia. Jadi pegang janji firman Tuhan. Apa janji firman Tuhan buat Anda dan saya? Sekarang saya mengajak Anda dan saya untuk lebih dari sebelum-sebelumnya kita. Apa lebihnya? Lebih percaya, lebih fokus kepada apa kata firman-Nya. Yang udah terbukti kan ini di depan mata Anda sendiri. Kita punya tempat. Betul? Dan Anda sendiri mengalami gimana kita kayak burung, pindah sini, pindah sana, dan sebagainya. Tapi sekarang kita punya. Karena apa? Karena God fulfills His promise. Demikian juga buat hidup Anda. Saya banyak mengalami, terutama di misi. Saya juga nggak ngerti kalau ditanya dari mana duitnya lu dulu, gue juga nggak tahu. Ada 7 tempat yang kita lakukan, 7-7-nya punya gereja. Punya gereja. Tuhan adalah Tuhan yang memegang setiap janji-janjinya. Demikian juga buat Anda dan saya. Jadi mari nih. Kita lebih lagi mempertajam visi kita. Fokus hanya kepada firman Tuhan. Jangan terpengaruh. Makin kita baca, makin kita ngeliat ini makin pusing. Betul. Yang bilang begini lah, corona bermutasi, apalah whatever namanya. Kalau saya cuma ngeliat dia ketawa aja dah. Syuting ini enggak, pokoknya saya ketawa aja. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan yang menjaga saya, memelihara saya. Amin. Tapi jangan kita juga, jadi kayak seolah-olah sembrono. Enggak, kita tetap protokol kesehatan itu harus kita jaga, betul? Tapi saya percaya yang berdaulat itu adalah Allah kita yang hidup. Amin. Jadi mari ya, jemaat Tuhan, ayo Anda sampaikan kepada teman-teman Anda untuk tetap kita fokus lagi. Mungkin Anda mengalami satu padang gurun, tapi tetap ingat fokusnya hanya kepada Dia. Bukankah aku Allah yang memanggil engkau? Bukankah aku Allah yang selalu menjanjikan kemenangan bagi engkau? Tapi yang percaya dan menaati firman-Nya. Percaya dan menaati firman-Nya dan berdiri di atas janji-janjinya. Percaya ya, jangan cuma percaya, saya percaya sih, tapi, nah itu bahayanya kita suka begitu tuh. Terus apa tuh, begitu bilang tapi, ngelihat dirinya lagi. Tak mungkin lah. Kita memang gak mungkin, kita gak bisa apa-apa Tuhan bilang, kita lemah. Tapi karena Dia memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita, Anda dan saya mampu. Amin. Kita bersyukur untuk itu. Saya juga merindukan kita untuk bisa tatap muka ini. Sudah lama, ya kan? Anda juga mungkin kangen juga gitu ya, kepengen tatap muka. Tapi kan itu baru terlaksana sekarang. Kita lakukan, yes, kita akan lakukan seterusnya. Tapi dengan terbatas tadi, melakukan PSBB yang pemerintah sudah tetapkan. Amin. Di Google sudah ada tempat juga, kita sudah lakukan itu hampir berjalan 1 tahun. Tetap dibatasi jumlah jemaat. Ada juga mentaati setiap peraturan-peraturan yang ditetapkan. Jadi mungkin baru buat Anda, kenapa sih mesti daftar gua? Ya karena tadi kita terbatas. Jadi tolong Anda berikan, sampaikan kepada setiap jemaat yang Anda layani bahwa kita bisa beribadah di tempat ini, tapi tolong terbatas. Amin. Jadi sekali lagi kita mau bersyukur untuk segala apa yang Tuhan sudah nyatakan buat Anda dan saya. Oleh karena itu sekali lagi hanya fokus. Percaya kepada setiap janjinya yang iya dan amin. Karena Dia yang berjanji pasti akan menepati. Dan
tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Ingat itu tuh. Jangan Anda bilang, nanti kalau gimana, enggak ada bagaimana. Yang penting tepat pada waktunya, Anda akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan apa yang telah dijanjikan itu bagi seluruh kehidupan Anda dan keluarga Anda. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kamu telah selesai berfirman, kiranya firman-Mu itu boleh kami terus pegang dengan teguh Tuhan. Percayai dan kami fokus kepada setiap janji-Mu yang iya dan amin bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama bersyukur dan merayakan bersama-sama di tempat ini dengan simbolis. Kita akan mengundang Pak Handoko. Pak Handoko akan maju dan membawa tumpeng. Dan ini menjadi bagian ucapan syukur. Mari berikan tepuk tangan sebentar Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan. Gede ya. Oke. Puji Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih, untuk anugerah-Mu. Biar kiranya tempat yang paling berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu ya Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Engkau, sungguh amat besar. Tak habis-habisnya kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Karena Engkau layak untuk menerima setiap pujian dari kami.
Yang mana kami selalu bisa menikmati setiap janji-janji-Mu yang iya dan amin Tuhan. Kami ada sampai detik ini, itu karena Engkau sangat mengasihi kami. Bukti kasih dan pemeliharaan-Mu yang begitu nyata. Kami boleh sehat, kami boleh diberkati, kami boleh dicukupi. Kami boleh ada sekali lagi sebagaimana kami ada. Itu karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan setiap janji-Mu iya dan amin. Kami boleh terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pada akhir ibadah ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami beserta dengan aktivis Gereja Karawaci City Blessing. Pada siang hari ini Tuhan. Bersyukur dan mengucap syukur. Dan mendedikasikan rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama anak Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini milik-Mu Tuhan. Dan biarlah kemuliaan-Mu boleh terpancar dari tempat ini. Dan dari tempat ini juga Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Yang datang ke tempat ini sakit menjadi sembuh. Yang datang dengan pikirannya kacau akan menjadi tenang dan damai akan memenuhi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah rumah-Mu. Sekali lagi Tuhan, inilah rumah-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Anda yang di rumah maupun yang hadir pada saat ini. Kita boleh pulang membawa berkat-berkat damai sejahtera dari Tuhan yang senantiasa ada dalam setiap kita. Janjinya ya dan amin, Engkau akan tetap naik, bukan turun. Diberkati pada waktu masuk, pada waktu keluar. Bahkan Roh Allah selalu ada bagimu. Dimanapun kau berada, Dia menyertai engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati berkata, amin, amin. Puji Tuhan, Anda yang ingin memberkati melalui persembahan silakan. Kita telah selesai ibadah. Jadi kita ada berkat, nah Anda bisa nasi tumpeng, tapi memang kita nggak makan di tempat ya. Jadi tolong dibawa pulang, kita masih menjaga PSBB dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Thank you untuk pelayanan praise and worship.